Saat ini kita sudah masuk di bulan Ramadan, di masa puasa, di mana biasanya momen-momen puasa seperti ini tuh daya konsumsi masyarakat itu naik cukup drastis. Sehingga momen seperti ini tuh biasanya jadi peluang buat para pedagang bakso, pedagang kuliner untuk bisa panen hasil yang sebanyak mungkin. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda sudah melakukan persiapan untuk masa bulan puasa ini? Kalau belum, hari ini kita akan membahas tentang apa saja persiapan yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan penjualan yang lebih bagus lagi. Lantas persiapan apa saja yang perlu kita siapkan untuk menyambut bulan puasa ini supaya hasil penjualan bakso kita bisa lebih bagus? Biasanya orang-orang berpikir berarti harus mempersiapkan resep yang lebih enak supaya disukai atau mungkin yang lebih murah dan sebagainya. Tapi hari ini saya tidak akan membahas masalah seperti itu, tapi saya akan coba memberikan pandangan baru dari sisi bisnis penjualan. Kira-kira hal apa saja yang akan perlu Anda siapkan? Kenapa? Karena pada dasarnya tahun ini momen puasa ini cukup menarik karena setelah beberapa tahun akhirnya kita cukup bisa bebas, mulai tidak ada batasan apapun, sehingga harapannya kan konsumsinya bisa lebih tinggi lagi, orang bisa lebih belanja dan sebagainya. Cuma masalahnya tahun ini juga memiliki tantangan yang cukup berat karena pada dasarnya ya mau dibilang kondisinya sudah membaik setelah pandemi dan sebagainya, toh faktanya masih banyak orang yang mengalami lesu, jualannya juga nggak rame. Sehingga setidaknya hari ini saya akan membagikan 3 hal apa saja yang perlu Anda pikirkan matang-matang, perlu Anda persiapkan supaya hasil penjualan kita bisa lebih bagus lagi. Hal pertama yang perlu kita siapkan adalah antisipasi jika harga bahan-bahan naik. Ya, ini mungkin memang sudah standar sih. Setiap tahun, setiap mau tahun baru, setiap mau puasa, itu selalu harga-harga bahan naik semua. Problemnya, kali ini tantangannya akan cukup lebih berat karena kondisinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, kita belum sepenuhnya pulih yang membaik, yang benar-benar seperti dulu yang ramai sekali, sehingga ada kemungkinan untuk harga bahan-bahan ini melonjak cukup tinggi. Nah, hal yang perlu kita persiapkan pertama, dan ini seharusnya sih setiap tahun disiapkan, Anda sudah punya belum resep yang kira-kira bisa mengantisipasi kalau harga bahan-bahan ini naik semua? Nah, kalau bicara seperti ini paling umum lah, biasanya sapi naik, ayam naik, cabai naik dan sebagainya, pokoknya semua naik. Apalagi semakin dekat lebaran biasanya itu harganya semakin tinggi sekali. Padahal momen ketika mau lebaran dan hari H lebarannya biasanya konsumsinya ini lagi banyak-banyaknya karena orang lebih menjalankan kebersamaan, kumpul-kumpul, makan dan sebagainya, konsumtifnya yang paling tinggi. Tapi problemnya kalau harga bahannya naik gimana? Apakah Anda nggak sayang kalau Anda nggak melakukan persiapan? Terus keuntungan Anda yang semula kelihatan rupiahnya banyak, tapi keuntungan bersihnya jadi sedikit karena harga bahan-bahan ini naik. Nah, hal yang perlu Anda persiapkan pertama adalah perlu mempersiapkan alternatif resep gimana kalau bahan-bahan naik. Kalau masalah kita ngomong bahan yang utama yang paling mempengaruhi harga tentu adalah daging. Bisa daging ayam, daging sapi dan sebagainya, dimana ini Anda perlu hati-hati sekali. Kalau ternyata harganya naik, Anda harus punya alternatif bagaimana caranya menguranginya. Solusinya kan banyak sih sebenarnya, sudah sering saya bahas juga. Kalau Anda yang masih pure daging sapi, mungkin Anda bisa mix dengan ayam. Kalau takut kualitasnya jelek, Anda bisa tambahkan dengan bahan-bahan pendukung lainnya. Kalau khawatir rasa sapinya berkurang, Anda tinggal nambahin beef broth. Pokoknya banyak lah alternatif cara. Kalau Anda sudah biasa mix ayam sapi, tiba-tiba ayamnya juga ikutan naik, ya ada MDM, ada yang namanya meat replacer M100F. Intinya alternatifnya kan banyak. Tinggal masalahnya Anda sudah mempersiapkan belum? Karena pada dasarnya gini, yang sering saya temui, biasanya banyak orang itu pengetahuannya banyak. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Problemnya mereka tidak pernah melakukannya. Biasanya orang-orang seperti ini itu nunggu kepepet, kebentur dulu, sakit, baru berubah. Padahal kalau kita mau ngomong yang ideal, sebelum Anda ketabrak, Anda harus menghindari dulu. Nah, hal yang sama sebelum kejadian, sebelum harga melambung yang gila-gilaan, entah mungkin sekarang sudah cukup naik, tapi sebelum terlalu tinggi naiknya, sebelum Anda mengalami kerugian, sebaiknya Anda persiapkan dulu alternatif resep apa yang harus Anda punya, alternatif bahan apa yang harus Anda punya. Dan kalau Anda kesulitan, silakan kontak tim saya, nanti bisa dibantu mereka, bisa konsultasi saja supaya diberitahu alternatif resepnya ini itu untuk mempersiapkan resep yang lebih murah sehingga keuntungan Anda tetap terjaga. Kalau hal ke satu tadi adalah masalah bahan baku, masalah resep dan sebagainya. Hal kedua dan ketiga yang akan saya bahas hari ini adalah lebih ke arah marketing. Nah, tantangannya tahun ini seperti yang saya sampaikan tadi kan kondisi ekonomi ini tidak terlalu baik. Ciri-cirinya gini lah. Kebanyakan orang masih seret duitnya sehingga mereka biasanya juga pilih-pilih saat mereka membelanjakan uangnya. Hal seperti ini menyebabkan satu,
buat kita para pedagang, biasanya kita akan kesulitan untuk membuat hasil jualan kita lebih ramai. Kalau Anda ternyata sudah pedagang yang senior, sudah lama sekali, mungkin hal seperti ini nggak ada masalah. Tapi kalau Anda ternyata belum stabil, ini akan jadi tantangan. Kenapa? Karena kembali ketika duitnya susah, orang-orang tidak memegang uang terlalu banyak, biasanya mereka akan lebih hati-hati. Nah, problemnya bakso ini menurut saya pribadi, seharusnya bukan konsumsi yang utama. Tapi orang bisa mengkonsumsi makanan lain yang sejenis, mungkin misalnya nasi goreng, batagor, penyetan dan sebagainya. Intinya kan saingan Anda banyak, dan ini akan masuk ke tantangan yang nomor 3 juga. Biasanya di musim seperti ini akan ada begitu banyak pedagang-pedagang baru yang akan menjadi saingan Anda. Nah, kembali kan, yang saya maksud saingan Anda itu tidak cuma tentang pedagang bakso, tapi mungkin mereka yang jualan nasi goreng, mungkin mereka yang jual seperti bakar-bakaran, pokoknya aneka jenis makanan lain itu akan menjadi saingan Anda. Sehingga hal yang perlu Anda persiapkan sekarang adalah Anda benar-benar harus kembali. Anda harus benar-benar berpikir, cari tahu yang diinginkan oleh para pelanggan Anda, customer Anda, target market di daerah Anda itu sebenarnya apa. Nah, banyak orang biasanya salah karena berasumsi gini, pokoknya kalau produkku enak, murah, pasti rame. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda mau yang bagus tapi harganya murah, ini gimana caranya? Selalu ada batasannya, di mana yang bisa kita lakukan adalah cari titik tengahnya. Jadi nggak bisa yang bagus sekali tapi murah sekali, itu tidak bisa. Selalu ada yang dikorbankan. Nah, yang harus dicari itu apa tengah-tengahnya. Kebanyakan orang karena mereka nggak berpikir seperti ini, mereka tidak benar-benar mencari tahu, mereka tidak memikirkan marketingnya harus gimana. Biasanya disalah kaprah. Mereka yang mengambil di tengah-tengah, ya pokoknya nggak terlalu enak nggak apa-apa, nggak terlalu murah nggak apa-apa, pokoknya tengah-tengah. Biasanya mereka yang akan kalah. Nah, kembali, apakah yang benar harus yang enak sekali, yang keras baksonya, atau yang murah sekali? Nah, itu kembali ke target market Anda seperti apa, Anda yang tahu. Kalau ternyata nih, target market Anda memang yang orang yang sukanya pokoknya kenyang, pokoknya murah, bisa dikonsumsi banyak, oke, Anda silakan cari yang murah-murah-murah. Tapi kalau ternyata target market Anda yang mereka ya duit cukup punya lah, bukan yang elit sekali tapi cukup punya, mereka mementingkan kepuasan, entah kepuasan dari rasa, tempat Anda dan sebagainya. Intinya kepuasan, Anda boleh yang ngambil yang atas. Kembali, nggak ada yang benar mana yang paling bagus, yang murahkah atau yang baguskah, itu nggak ada yang pasti. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda harus cari tahu apa yang diinginkan target market Anda, dan Anda perlu membuat produk itu. Jadi kembali, kalaupun mempersiapkan, satu kan alternatifnya bahan kalau naik Anda bisa otak-atik resepnya, tapi sebaiknya resep ini dibuat dikhususkan sesuai dengan apa yang customer cari. Nah, harapannya ketika Anda sudah pas, customernya suka dengan produk Anda, seharusnya bisa lebih stabil. Karena ingat selalu, mereka yang mampu bertahan di situasi yang sulit adalah mereka yang mengerti kondisi apa yang dibutuhkan oleh pelanggannya, apa yang dicari, dan mereka ketika menyiapkan itu seharusnya bisa oke. Nah, mungkin syukur-syukur kalau Anda terbantu, Anda punya alternatif resep yang bisa mengantisipasi harganya lebih turun, ya keuntungan Anda akan lebih banyak lagi.